Sebetulnya apa sih target, Presiden Prabowo dari program unggulan ini sendiri dan apa nanti tolak ukur keberhasilannya dari program ini? Ya, jadi begini. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bagian integral di dalam upaya negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena apa? Karena pada tahun 2045 nanti, Mbak Regina, Indonesia itu nggak punya pilihan. Ya, kalau kita nggak jadi negara maju, maka kita terjebak di middle income trap atau jebakan kelas menengah. Nah, untuk menuju ke sana, ya, tentu saja kita harus memiliki SDM-SDM yang cerdas, yang sehat, yang tangguh. Nah, ini saya buka sedikit data ya. Jadi pada tahun 2023 kemarin, Kemenko PMK itu menemukan bahwa sekitar 32% anak Indonesia yang masih sekolah, sekitar 45 juta orang, ternyata menderita anemia. Ya, saya ulangi lagi, 32% anak sekolah di Indonesia yang jumlahnya 45 juta menderita anemia, dan ini kaitannya dengan gizi. Jadi anak tersebut belum tentu lapar, ya, tapi gizinya nggak cukup. Ya, itu yang pertama. Lalu temuan yang kedua adalah ternyata, Mbak Regina, ada 40% lebih anak Indonesia yang sekolah itu kalau sekolah berangkat dengan perut kosong. Tentu saja ini mempengaruhi konsentrasi dan kualitas mereka ya di dalam menangkap ya materi-materi yang diajarkan atau aktivitas fisik untuk motorik dan lain-lain. Dan ada temuan lagi, ternyata lebih dari separuh dari seluruh anak Indonesia itu memiliki pola makan yang nggak sehat. Dan pola makan nggak sehat ini nggak selalu kaitannya dengan ekonomi loh. Ada saja ya anak orang kaya misalnya, itu kemudian diberikan jajan oleh orang tuanya banyak, tapi kan belum tentu dibelikan makanan-makanan yang bergizi. Ya, bisa jadi dibelikan makanan jajanan-jajanan ringan sampai beliaunya kenyang. Nah, ini kan tentu saja menjadikan anak tersebut pola makannya tidak sehat. Belum lagi ada temuan data dari Kemenkes yang menyebutkan bahwa 51 juta orang Indonesia itu ternyata kekurangan gizi, di mana 5,8 jutanya adalah balita atau anak di bawah 5 tahun. Nah, kondisi seperti ini nih membuat Indonesia tuh kalau mau menjadi negara maju dengan SDM yang berkualitas, negara itu mau nggak mau harus melakukan intervensi gizi ke masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ya, ibu menyusui, supaya ini untuk menekan angka stunting, lalu kemudian anak-anak sekolah dari balita sampai dengan selesai SMA, ini untuk meningkatkan kualitas si anak tersebut, yaitu kecerdasannya tadi, ya, termasuk juga kesehatannya tadi, termasuk juga ketangguhannya. Yang saya maksud tangguh ini kan kadang-kadang ada juga nih anak-anak ini hujan-hujanan dikit udah langsung demam Mhm. atau apa sedikit langsung kenapa. Nah, ini dia yang kita target. Nah, untuk indikator resminya itu disebutnya indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu ada 4 komponennya, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, kemudian rata-rata pendidikan, dan juga pengeluaran atau living standard atau gaya hidup. Nah, akan tetapi kan eh, apa indeks pembangunan manusia ini angkanya belum bisa saya sebutkan karena RPJMN-nya masih disusun dan belum ditandatangan. Tapi di sini akan ada target tahunan dan target 5 tahunan. Nah, kalau kita berbicara jangka pendek, kita berbicara yang C tadi, partisipasi sekolah meningkat, absensi sekolah meningkat, ya, itu daftar kehadiran, lalu Mhm. juga konsentrasi di sekolah meningkat. Dan dari uji coba, ternyata sudah berdampak, Mbak Regina. Jadi saya ngobrol dengan guru-guru, saya ngobrol dengan siswa-siswi, ya, saya tanya, kamu seneng nggak dapat makanan bergizi? Oh, seneng banget, Pak. Kenapa? Kok senang? Ya, sekarang saya makan daging setidaknya seminggu sekali. Sebelum ada program ini, nah, setahun sekali aja udah bagus saya makan daging. Itu pun kalau saya dapat jatah dari Idul Kurban. Kurang lebih seperti itu. Saya tanya ke guru, bagaimana Ibu? Ini absensi anak-anak semenjak ada uji coba. Dia bilang, Iya. oh absensi meningkat Pak. Loh kok bisa Bu? Iya, karena menunya nggak, menu besok itu nggak kami kasih tauin Pak. Jadi anak-anak ini pada penasaran gitu. Ada kisah, hari Rabu itu jatahnya daging kan. Mhm. Kemudian ada anak yang memang nggak masuk di hari Rabu. Nah, di hari Kamisnya dia digoda-godain sama temennya. Dibilang, ih rugi banget, kemarin nggak kesini, kemarin nggak kesini, kemarin kita makan daging. Nah, cerita-cerita humanis seperti ini nih yang apa terjadi kalau misalnya kita melakukan tinjauan di lapangan. Dan betul ya, gara-gara anak-anak ini saling godain karena temennya kemarin absen dan nggak kebagian daging, dan sekolah itu nggak mau ngasih tahu daging itu hari apa,
Jadi absensinya meningkat dan ini memang sudah menjadi fakta umum di negara-negara yang tergabung di School Meal Coalition tadi. Demikian, Mbak Regina. Berarti